Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumat yang penuh barokah. Kita kembali lagi hadir pada hari ini rekan trader. Saya mengucapkan terima kasih karena rekan trader selalu datang dan selalu menyaksikan acara analisa harian yang dibawakan oleh saya dan Amarket. Rekan trader semuanya, di hari Jumat yang sangat luar biasa tanggal 11 Agustus tahun 2023, kembali lagi saya membawakan analisa harian untuk rekan trader dengan maksud agar setidaknya dari analisa yang saya bawakan ini ada sedikit pedoman buat trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Tugas rekan trader nanti adalah mengambil intisari dari analisa yang saya bawakan. Kalau memang cocok atau pas dengan analisa rekan trader, silakan lanjutkan. Tapi kalau tidak, silakan tinggalkan. Karena tujuan kami adalah memberikan yang terbaik, tapi kami berharap juga bahwa rekan trader harus menganalisa kembali apa yang telah kami lakukan. Oke rekan trader, masuk ke hari yang sangat luar biasa. Kita telah melewati hari yang sangat luar biasa kemarin, di mana nilai inflasi telah dikeluarkan dan kita bisa melihat bagaimana pergerakan yang sangat luar biasa terjadi. Ya, awalnya dolar melemah, setelah itu dolar menguat, sangat luar biasa. Itu juga berimbas terhadap pasangan mata uang lainnya. Dan untuk lebih jelasnya kita bisa lihat pada platform. Rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa bagaimana kemarin saya menganalisa bahwa ya dolar Amerika ini dia akan melemah. Tapi siap-siap nanti setelah data inflasi dia akan terbang tinggi. Dan analisa saya terbukti benar. Dia turun dengan trader. Walaupun saya menganalisa dia akan turun sampai 101. Dia lewatin sampai di 101.644. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Pembalikan arah dan dia balik lagi sampai di level yang paling tertinggi di 102.463. Di analisa saya kemarin itu saya bisa bilang bahwa 100% benar. Selanjutnya juga adalah Euro USD. Saya juga bilang bahwa hati-hati dia ini pasti akan naik. Nah waktu itu saya analisa dia akan naik ya. Tapi saya selalu bilang lagi bahwa ini tandanya bahwa nanti setelah data inflasi keluar dia akan jatuh. Dan apa yang terjadi rekan trader? Dia jatuh sejatuh-jatuhnya. Begitu juga pound sterling rekan trader. Setelah dia naik melewati rentang yang telah saya buat, dia jatuh malahan sampai level terendah 1.26673. Untuk gold rekan trader, seperti yang telah saya bilang bahwa hati-hati dia ini akan naik rekan trader. Malahan saya bilang 1924 dia akan naik. Rupanya dia melewati rentang harian yang saya buat dan sempat menyentuh 1929. Tapi kan saya bilang hati-hati dia pembalikan arah. Dan apa yang terjadi? Dia turun dan ditutup di seputaran 1912. Ya, walaupun hari ini dia agak sedikit mengalami penguatan lagi ya, dan pelemahan yang terjadi pada indeks pada gold ini adalah pelemahan yang terjadi selama 1 bulan terakhir ini. Kita lihat juga di USD Yen Jepang. Saya bilang bahwa hati-hati setelah terjadi pelemahan. Nah, ini kan dia turun melewati rentang yang saya buat ya. Terbawah sekali. Setelah itu apa yang terjadi rekan trader? Pang, dia terbang naik. Dan inilah yang telah saya bilang buat rekan trader semuanya. Oleh karena itu rekan trader, ya untuk analisa saya hari kemarin bisa saya bilang bahwa 100% oke. Karena tepat sesuai dengan analisa yang telah saya lakukan ya rekan trader ya. Nah, selanjutnya rekan trader, bagaimanakah untuk hari ini? Untuk hari ini kita bisa lihat bahwa pergerakan pasar yang terjadi pada prinsipnya hanya terjadi pada pound sterling ya. Tadi barusan aja berita yang terjadi pada pound sterling, rekan trader bisa lihat di sini bagaimana barusan aja berita yang dikeluarkan kalender ekonomi, dan setelah itu kita akan menunggu pada pukul 19.30 ya indeks harga produsen IHP yang akan dikeluarkan, apakah dia mempengaruhi dolar Amerika. Oleh karena itu rekan trader semuanya, kita akan sedikit membahas tema kali ini, dan untuk kali ini saya akan membahas tentang penguatan terbatas pada emas. Nah, ini penguatan terbatas pada emas. Kalau rekan trader lihat, kenapa saya angkat tema tersebut? Karena kalau rekan trader lihat di gold, bagaimana impact dari nilai inflasi ya
membuat emas dia naik lagi sampai level 1926, akan tetapi menutup hari kemarin dia sempat jatuh ke level terendah 1912 ya. Malahan pembukaan hari ini sempat di 1911 dan perlahan namun pasti emas ini mengalami penguatan. Yang menjadi permasalahannya, apakah dia akan menguat sampai kembali lagi ke 1922 rekan trader? Karena kalau kita lihat rekan trader, kita lihat di sini bahwa harga emas ya mendapatkan beberapa traksi positif dan mendapatkan dukungan dari pelemahan dolar Amerika yang sedang terjadi hari ini. Ini tidak terlepas dari pertaruhan untuk menaikkan tingkat suku bunga The Fed dan kenaikan imbal hasil obligasi sehingga dia bisa membatasi kenaikan secara lanjut. Akan tetapi kita bisa lihat bahwa nada positif di sekitar ekuitas berjangka Amerika dapat juga menjadi penghalang bagi emas. Ya, ini kita bisa lihat ya apa yang terjadi. Dan kalau kita lihat rekan trader, pergerakan emas ini rekan trader juga disebabkan karena bagaimana nilai inflasi yang dikeluarkan kemarin rekan trader. Ya, rekan trader bisa lihat di sini bagaimana data inflasi yang dikeluarkan ya pada hari kemarin ya. Rekan trader bisa lihat ya dengan jelas data inflasi dari di sini dengan jelas bahwa harga indeks konsumen atau IHK data inflasi Amerika dia naik tapi kurang dari yang diharapkan ya sebesar 3,3% ya menjadi 3,2% ya pada bulan Juli. Ya, selain itu juga inflasi IHK inti yang tidak termasuk harga makanan dan energi bergejolak turun tipis menjadi 44,7%. Rekan trader bisa lihat di sini dari 4,8% ya. Nah, dalam hal ini rekan trader dia ini sangat mempengaruhi arah pergerakan dolar Amerika ke depan, sehingga apa yang terjadi dari hasil kemarin ya menjadi notulen untuk pertemuan FOMC yang akan dilakukan pada ya tanggal 26 Agustus nanti ya. Jadi notulen, jadi setelah data inflasi yang dikeluarkan kemarin itu merupakan hasil notulen sehingga menjadi landasan untuk pertemuan FOMC nanti. Oleh karena itu untuk sekarang ini kenaikan emas sangat terbatas rekan trader ya, sangat terbatas. Kita akan lihat reaksi setelah data inflasi yang terjadi kemarin. Kemarin sempat dia naik tapi dia jatuh lagi dan kejatuhan dia itu adalah kejatuhan emas kemarin adalah kejatuhan yang paling terendah dalam 1 bulan terakhir ini. Ya, dengan adanya kejatuhan tersebut hari ini emas mengalami penguatan tapi penguatannya itu tidak terlalu kuat dan sifatnya terbatas ya. Kita akan lihat ya bagaimana reaksi emas, pergerakan emas disebabkan juga perekonomian Amerika, perekonomian Cina yang terus bergejolak rekan trader. Ini yang menjadi alasan bagaimana emas memang pada saatnya dia akan mencoba untuk mengalami penguatan lagi. Tapi semua itu tergantung dari nilai dolar Amerika yang terjadi. Oleh karena itu rekan trader, kita akan lihat beberapa statement-statement yang akan dikeluarkan oleh para gubernur pejabat The Fed ya. Karena setiap kali statement yang dikeluarkan sangat mempengaruhi arah pergerakan dolar Amerika ke depan. Oleh karena itu rekan trader, sekali lagi saya bilang bahwa emas pada hari ini dia mengalami sedikit kenaikan, akan tetapi kenaikannya sangat terbatas. Dan tidak tertutup kemungkinan pun juga emas seperti beberapa hari yang lalu pergerakannya tidak terlalu kuat naik dan dia masih bersifat ke sideways, walaupun secara garis besar rekan trader kita bisa lihat di sini bahwa kemungkinan untuk naik masih saja ada. Oke rekan trader semuanya, demikianlah tema kita pada hari ini. Kita coba tinggalkan tema ini dan kita coba masuk di analisa teknikal kita. Kita mulai dari indeks dolar Amerika. Rekan trader, seperti biasa indeks dolar Amerika hari ini kita lihat di sini bahwa pergerakan indeks dolar Amerika sangat luar biasa
Setelah mengalami penguatan pada hari kemarin, hari ini indeks dolar Amerika agak sedikit stagnan ya. Sempat jatuh tadi di bawah 102.308, dia sedikit naik dan hari ini dia akan dan beberapa saat ini dia sedang berjalan terus melanjutkan pelemahannya, dan kita akan lihat apakah pelemahan ini bisa terjadi sampai level yang paling terendah. Kalau saya lihat di sini rekan trader ya, kalau saya lihat ya, emas ini masih bisa turun sampai nilai yang paling terendah. Menurut saya dia bisa sampai di level yang paling terendah di seputaran 102.193 ya, 102.193. Oleh karena itu rekan trader, saya bisa bilang bahwa pergerakan emas hari ini, pergerakan indeks dolar Amerika hari ini dia sangat stagnan. Pelemahan masih bisa saja terjadi dan kemungkinan akan terjadi 102.193, dan dia bisa naik sampai penguatan bisa kembali lagi ke arah tertinggi di seputaran 102.463. Oke, selanjutnya kita masuk ke euro Uncle Sam dolar rekan trader. Bagaimanakah pergerakan dari euro Uncle Sam dolar saat ini? Kita lihat. Untuk euro Uncle Sam dolar rekan trader bisa dilihat dengan jelas ini bahwa pergerakan dari euro Uncle Sam dolar hari ini memiliki tendensi agak sedikit bullish ya. Setelah kemarin dia memang bullish, tapi data ekonomi yang dikeluarkan pasca inflasi membuat penekanan yang sangat luar biasa, dan hari ini dia akan mencoba untuk mengalami kenaikan lagi. Kita akan lihat seberapa besar penguatan yang akan terjadi pada euro Uncle Sam dolar. Kalau saya lihat penguatan ini bisa saja terjadi sampai level paling tertinggi di seputaran 1.10109. Dan sekali lagi peluang pelemahan masih tetap bisa saja, apalagi nanti akan ada news dia bisa kembali lagi ke 1.09808. Jadi pada prinsipnya euro Uncle Sam dolar ini dia akan bergerak antara 1.09 sampai 1.1 ya, 1.10 lah ya. Dia akan bergerak sekitaran situ antara 1.09808 sampai 1.10109 ya. Bagaimanakah untuk pound sterling? Kita bisa lihat di sini arah pergerakan pound sterling. Untuk pound sterling rekan trader bisa lihat dengan jelas bahwa pound sterling seperti yang telah saya bilang bahwa pound sterling kemarin jatuh bebas dan hari ini dia mencoba untuk mengalami kenaikan. Barusan saja data yang dikeluarkan, data ekonomi membantu kenaikan pound sterling dan dia telah naik. Seberapa besar kenaikannya? Saya bisa bilang bahwa pound sterling ini masih bisa naik lagi. Saya tidak mau bilang dia akan naik sampai di level 1.27525, tapi 1.27343 masih bisa terjadi pada pound sterling. Dengan asumsi bahwa apabila terjadi pelemahan, dia bisa mengalami pelemahan di level yang paling terendah di seputaran 1.26737. Oleh karena itu, analisa yang saya buat pound sterling ini menurut saya dia bisa naik dari level 1.26737 sampai 1.27343, tapi tidak tertutup kemungkinan dia juga bisa naik sampai level tertinggi di seputaran 1.27525. Bagaimanakah gold, rekan trader? Kita lanjut gold. Untuk gold, rekan trader, di sini sudah sangat jelas kita bisa lihat bahwa gold mengalami penguatan setelah kemarin adalah level yang paling terendah selama 1 bulan terakhir, di mana dia mengalami pelemahan sampai ke 1912. Hari ini dia akan mengalami penguatan, tapi saya tidak mau bilang bahwa dia akan naik sempurna sampai di level 1922. Akan tetapi di level yang bisa dicapai menurut saya adalah 1920 masih bisa. Dengan asumsi pelemahan yang paling sempurna terjadi itu di seputaran 1911. Oleh karena itu rekan trader, penguatan atau nilai yang akan terjadi di sini kita bisa lihat bahwa dia akan mencoba di 1911.71 sampai 1920.26, dan tidak tertutup kemungkinan dia juga bisa naik di level tertinggi di seputaran 1922.17. Selanjutnya untuk USD Yen Jepang rekan trader semuanya, kita bisa lihat bagaimanakah pergerakan dari USD Yen Jepang pada saat ini. Untuk USD Yen Jepang ya, dolar yen Jepang, kita bisa lihat bahwa kenaikannya yang terjadi kemarin sangat luar biasa sampai menembus level 144 ya.
Sangat luar biasa. Setelah itu hari ini dia kelihatan agak sedikit stagnan, tapi peluang pelemahan sangat kuat dan saya bisa bilang bahwa dia ini bisa turun sampai level yang paling terendah di seputaran 144.404. Malahan dia juga bisa turun sampai ke 144.161 dengan asumsi bahwa kenaikan yang terjadi paling tertinggi ya di sekitaran sini. Tidak ada tendensi untuk kenaikan lagi, menurut saya dia malahan akan turun. Oleh karena itu saya bisa mengambil sebuah analisa bahwa dia akan mencoba mengalami pergerakan yang sangat jauh dari 144.161 sampai 144.855. Oke, rekan trader semuanya. Rekan trader Indonesia, rekan trader market yang saya hormati, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Telah kita bahas secara gamblang, baik secara fundamental, informasi, teknikal, semuanya. Ya, saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.